Untuk episode kali ini gue akan sedikit memberikan behind the scene gue. Jadi di sini gue benar-benar menggunakan kamera smartphone ya, kalian bisa lihat. Jadi gue di sini memakai iPad. Gue menggunakan kamera depannya dengan kondisi sebenarnya ini bukan malam hari ya, siang hari. Nah ini bukan siang hari, sorry, ini sore hari. Jadi kenapa bisa warnanya seperti malam hari? Karena exposure-nya gue kecilin banget. Di sini ada lampu LED kecil banget lah pokoknya tuh, segitu tuh. Jadi ini dari Ulanzi. Si lampu ini gue jadiin sebagai main light-nya. Terus fill light-nya justru gue dari kaca besar gue ini nih, karena ini sore hari bukan siang hari, jadi gue jadiin fill light. Terus gue nggak pakai backlight, gue hanya pakai ambient light saja yang di belakang. Jadi hasilnya seperti di layar iPad ini, hasilnya jadi seperti ini. Jadi kalian akan melihat di episode yang akan gue bikin ya. Poinnya adalah gue akan selalu memberikan behind the scene gue seperti apa di video-video gue. Entah itu gue akan jelaskan atau gue hanya memperlihatkan saja. Selamat datang lagi di channel gue, channel yang hanya membahas kamera smartphone. Dan episode kali ini gue akan ngebahas mengenai manual setting di dalam sebuah smartphone. Yang mana kali ini gue akan memakai smartphone gue yang sudah cukup lama. Ini kalau nggak salah di 2016 atau 17 gue punya smartphone ini Asus Zenfone 3. Jadi ini lumayan lama ya, karena Zenfone sekarang itu sudah sampai 6. Kenapa gue ngebahas handphone yang lama ini dulu? Ya karena ada kaitannya dengan manual setting. Menurut gue si handphone gue ini gue dulu beli karena dia punya manual setting. Dan menurut gue manual setting di setiap smartphone itu berbeda-beda ya. Kadang ada shutter speednya, kadang nggak ada. Jadi menurut gua harus nyari yang paling lengkap. Jadi paling nggak kalau kalian ingin mencari smartphone yang ingin untuk belajar manual setting, ini salah satunya sebenarnya. Walaupun ini handphone lama, dari segi operating system mungkin sudah sangat ketinggalan karena sudah sangat lama ya. Jadi ini bener-bener gua pakai hanya untuk moto-moto dan sosial media, WhatsApp, Instagram, udah itu aja. Sisanya dia sudah tidak compatible ya dengan aplikasi-aplikasi saat ini ya. Jadi menurut gue ini cukup worth it dan gue masih pakai sampai sekarang. Kalian bisa cek hasil-hasil foto gue pakai handphone ini di akun gue Kang Dio, itu akun gue toy photographer. Jadi di situ ada beberapa gue memakai handphone ini untuk foto-foto mainan gue dan menurut gue hasilnya sangat oke sekali. Kita lihat menu-menunya dan di sini sudah dilihat nih. Kita masuk ke manual setting. Bisa dilihat di sini ada shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan perana ya. Jadi dia termasuk salah satu bagian daripada penangkapan cahaya di suatu kamera ya. Kecepatan perananya itu bisa, shutter speednya itu paling tinggi sampai dengan 1/50.000 dep. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi bisa dilihat kan di sini terang banget, tapi dengan gue menggunakan 1/50.000 dep dia gelap. Jadi kebayang dia bisa ngambil kecepatan seperti apa. Jadi kalau ada orang larinya kenceng banget, kita naikin ISO-nya mungkin di 3200 dengan kondisi yang sangat terik sekali, bahkan hujan mungkin bisa dapat tetesannya, mungkin ya, nggak tahu, harus ada bantuan, yang pasti harus pakai flash biar dapat ya kalau hujan. Dan untuk paling rendahnya kita lihat, wih, bisa 32 second. Ini termasuk shutter speed yang sangat slow sekali ya. Jadi lu bisa foto malam hari dengan efek bulb. Jadi efek bulb itu nanti lampu-lampunya itu kalau di
mobil-mobil itu nanti panjang-panjang kayak light painting ya. Untuk sebuah smartphone bisa menangkap shutter speed sampai dengan 32 second itu udah sangat keren banget. Selanjutnya kita lihat ada ISO-nya paling rendah 50, paling tinggi 3200. Nah untuk 50 ini untuk paling tajamnya ya, jadi kita balancein dulu. Nah ini 1/60. ISO-nya itu 50, lu akan bisa mengambil gambar yang sangat tajam. Kalau lu naikin ke 3200 mungkin itu akan banyak noise. Dan di atasnya ini ada exposure value, jadi buat lu tahu mau nangkap cahaya segimana ukurannya, lu bisa ngukur dari situ tuh. Dan selanjutnya ada white balance. Ini bisa lihat kalau semakin tinggi Kelvinnya, K-nya itu Kelvin ya, misalkan 6500, dia akan semakin warm atau lebih ke kuning-kuningan. Jadi kalau turunin sampai 2500 dia akan lebih cool atau kebiru-biruan. Dan ada manual fokus. Jadi buat gua manual fokus selama autofokusnya bagus dia nggak perlu banget. Tapi kalau nggak terlalu bagus gua rasa perlu manual fokus. Di manual setting ini lu bisa ngambil raw file. Sangat jarang sekali ada di smartphone ya, terutama smartphone entry level atau middle ya. Itu sangat jarang. Biasanya flagship udah ada. Cuman ini memang handphone flagship tapi di 4 tahun lalu, bayangin udah lama tapi gue masih pakai. Karena apa ya? Karena ini ada RAW-nya. Selanjutnya kita bisa lihat histogramnya. Di sini ada histogram. Di display ini kita bisa ngelihat diafragma dengan ukuran berapa. Sayangnya kita tidak bisa mengotak-ngatik diafragmanya ya, sayangnya, untuk mengatur kedalaman deep of field-nya. Itu padahal kalau ada mungkin lebih gokil lagi. Mungkin nanti kalau ada kamera telenya mungkin ya, mungkin. Dan untuk kualitas video di kamera ini menurut gue 50-50. Ini termasuk kamera video yang jarang gue gunain. Gue lebih sering gunain pakai iPhone gue untuk video sebenarnya. Tapi kalau foto gue lebih sering ini. Nah kenapa? Gue kasih tahu alasannya. Manual settingnya itu ada yang hilang. Gue contohin ya, gue kasih lihat ya. Gue record ya. Ya. Error. Gue record ya. Karena screen recordingnya error ketika ngambil video, jadi gue terpaksa harus pakai si iPhone ini buat ngasih lihat teman-teman ya. Oke, bisa dilihat nih ketika gue masuk mode manual, terus gue akan record tuh ya, shutter speednya hilang. Bisa dilihat tuh shutter speednya auto, tidak bisa gue pencet apa-apa. Itu aja yang sayang. Padahal kalau bisa, kalau misalkan shutter speednya bisa nggak auto, gue pasti juga akan sering gunain video dari handphone gue yang ini, si Zenfone ini. Sayangnya dia nggak bisa ya. Jadi bisa dilihat tuh, kita bisa operasi ISO, exposure value, white balance, bahkan autofocus bisa kita manualin. Sayangnya shutter speed dia auto, itu doang. Makanya kenapa gue termasuk yang jarang banget ngegunain fitur video di Zenfone 3 gue ini ya. Jadi itu merupakan kekurangan yang ya sayang banget. Kok fotonya bisa shutter speed tapi videonya nggak bisa. Damn. Apa ya, nggak terlalu kepake buat gue untuk gue mau bikin klip, untuk gue mau bikin video-video review YouTube dan lain-lainnya. Jadi gue jarang banget pakai ini. Damn, jadi kurang banget lah. Jadi gue untuk video gue lebih sering menggunakan si iPhone ini. Oke, percobaan pertama kali ini gue mau nyobain natural lighting. Jadi bisa dilihat kan, jadi ini ada kaca besar. Gue hanya menggunakan lighting dari alam. Walaupun ini kondisinya agak mendung sebenarnya, tapi masih adalah matahari sedikit. Dan kamera handphone gue ini gue kasih tripod yang mini. Jadi gue akan memposisikan si kamera itu nanti di sini dan guanya dari sini untuk difoto. Ceritanya mau bikin seperti ray of light, cuman digital ya, karena kalau mau bikin ray of light kita butuh aset yang sangat banyak, mungkin lebih ke media.
not bad lah ya. Mukanya doang, muka gue emang modelnya busuk lah ya, harusnya modelnya cewek atau cowok ganteng, maklum lah. Tapi kalau dari segi komposisi menurut gue ini udah cukup ya, udah sesuai dengan yang gue mau. Ray of lightnya ada sedikit, tapi memang bukan dari asap. Kalau memang asap akan lebih bagus lagi. Jadi ini juga mataharinya matahari sore dan sedikit mendung, dan gue memang pengen ngambil ambience yang gelap seperti ini. Oke, kali ini gue masih tetap pakai natural lighting dari jendela gue ini, dan kali ini gue akan mencoba sedikit temanya backlight ya. Jadi cahayanya benar-benar hanya dari pundak gue, nanti dari belakang gue. Sebagai pantulan tambahan, walaupun nggak terlalu terang ya cahaya dari sana, tapi lumayan lah. Gue di sini gue kasih reflektor. Bisa terlihat belakangnya tuh kelihatan banget terang, dan gue pengen belakangnya tuh jadi putih hilang. Otomatis shutter speednya akan gue turunin lagi sampai dia hilang, berarti sekitar 1/6. Dan ini otomatis gue nggak boleh gerak sama sekali karena ini nggak pakai speedlight ya. Jadi tekniknya seperti nanti gue dibantuin asisten gue yang mencet shutternya. Dari percobaan yang backlight tadi dengan hanya menggunakan cahaya dan reflektor, ketika kita pakai manual setting kita bisa menyesuaikan apa yang kita mau hasilnya ya. Jadi shutter speednya itu benar-benar gua turunin rendah banget, jadi 1/6 kalau nggak salah tadi. Terus ISO 50 dan gua nggak boleh gerak sama sekali karena tidak mengandalkan speedlight ya. Ini beberapa hasilnya. Selanjutnya gue akan percobaan menggunakan lampu ya, lighting ya. Tapi kali ini gue ada trik sedikit. Sini gue pakai bungkus bungkus bekas makanan cepat saji. Terus gue kasih kardus dan gue bolongin di tengahnya. Kenapa gue kasih kardus? Karena lapisan si bungkus saji ini terlalu tipis. Karena lampunya nanti mau gue masukin ke dalam sini. Jadi gue perlu tambahan lagi pakai kardus biar lebih tebal. Jadi cahayanya nggak nyebar di antara gini, hanya keluar dari lubang ini. Di sini posisinya gue benar-benar di bawah meja ini ya, di bawah meja bar karena dia gelap. Terus gue kasih reflektor yang warna hitam, dan ini gue taruh di lampu LED ini nih, LED kecil nih. Nyalain dulu, kita lihat perbedaannya di sini. Nah, kalau gue nggak pakai filter yang gue bikin sendiri ini akan jadi hasilnya seperti ini nih. Nah, gue pakai filter lagi, bikin sendiri aja, gue masukin. Biar gua hanya pengen ngambil bagian-bagian tertentu aja yang ada cahayanya. Nah, mungkin lampu kameranya bisa dimatiin menjadi cahaya yang hanya ada di beberapa bagian yang kita mau. Misalkan gua mau hanya di mata, gua mau ke mulut doang, gua mau ke setengahnya gitu. Jadi kita akan coba ya. Terakhir adalah gua akan mencoba foto ala-ala produk ya. Jadi produknya ini adalah minuman. Kita lihat setupnya. Sini bisa dilihat. Untuk setup gini nanti mungkin gua akan bahas di video-video yang lain ya. Intinya gua tetap menggunakan smartphone si Asus Zenfone tadi dengan setup kurang lebih seperti ini. Dan itulah sebuah percobaan eksperimen gue menggunakan si smartphone ini.
Buat kalian yang pengen mencoba untuk belajar menjadi seorang fotografer, kalian bisa belajar di smartphone yang memang ada fitur manual settingnya, yang kalau bisa sih sebaik ini ya. Ini menurut gua udah over the top menurut gua untuk smartphone yang ada fitur manual settingnya. Jadi sudah hampir menyamai, bukan sudah hampir, menurut gua hampir sama lah. Hanya perbedaannya yaitu tadi, di lensanya ini kita tidak bisa atur diafragmanya. Buat kalian yang hanya pengen belajar untuk foto manual, ya kalian bisa beli handphone seperti gua, ataupun kalian bisa cari smartphone yang memang fitur manualnya sebaik handphone ini. Banyak kok. Mungkin nanti gue akan ngulik-ngulik lagi di smartphone yang lain, mana aja smartphone yang range-nya dia di bawah 2 juta yang sudah ada manual settingnya sebaik ini ya. So segitu aja review kamera smartphone gue tentang manual setting. Kita ketemu lagi di episode-episode yang lain. Dan kalau kalian suka dengan video gue, silahkan subscribe dan like. Dan bagikan ke teman-teman yang ingin belajar tentang fotografi smartphone. Terima kasih. Ciao.